I've been dreaming in it, a life worth living in it. Selamat siang, sahabat podcast Diskominfo Menyapa dimanapun kita berada. Kembali bersama saya Mario Sekewail, salah satu host pada podcast Diskominfo Menyapa di saat ini. Telah hadir di studio kami kedua narasumber yang akan bersama-sama membahas tentang tema yang kami angkat dalam podcast hari ini, yakni surga laut di Bumi Kalwedo. Pertama-tama, saya perkenalkan bagi kita bersama, sahabat podcast Diskominfo Menyapa, narasumber yang pertama, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya, Bapak Herdi De Ubro SE MM. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat datang di studio kami, Pak. Terima kasih. Yang kedua narasumber kita yakni Bapak Victory Franz Palasula selaku perwakilan PT Citra Pilar KSO yang merupakan pelaksana konstruksi pembangunan SKPT di Pulau Moa. Selamat pagi Pak Victor. Selamat pagi, Pak. Terima kasih telah bersedia hadir di studio kami. Baik, sahabat Diskominfo Menyapa, seperti kita ketahui bahwa wilayah kita di Maluku Barat Daya ini dengan secara keseluruhan total wilayah berjumlah kurang lebih 72.242,2 km persegi, yang mana 88,1% merupakan wilayah kelautan atau dikelilingi oleh laut. Dan oleh itu, ini merupakan sebuah potensial yang mampu untuk dikembangkan dalam pengelolaannya demi kemajuan nelayan maupun masyarakat pesisir di pulau ini. Dalam kaitan dengan hal ini, ada pertanyaan yang pertama yang hendak kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Perikanan tentang kesejahteraan nelayan. Tentunya di kabupaten ini, dalam hal sejauh mana pengelolaan yang dilakukan terhadap potensi perikanan yang ada untuk mensejahterakan kehidupan pribadi maupun keluarga, tapi juga terhadap pemenuhan ikan bagi masyarakat di Maluku Barat Daya ini, Pak. Maka tugas dan peran seperti apa yang sementara ini dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya? Ya, makasih Bung Mario. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Kominfo yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami dari Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya untuk ada di hari ini dalam kaitan dengan kegiatan podcast bersama terkait dengan tema yang telah disampaikan tadi, surga laut di bumi Maluku Barat Daya. Berkaitan dengan itu perlu kami sampaikan bahwa dalam peran dan tanggung jawab Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kami mengacu kepada Peraturan Bupati Maluku Barat Daya nomor 26 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Terkait dengan tugas dan fungsi tersebut, maka kami Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya telah menetapkan rencana strategi dan kebijakan yang dilaksanakan pada Dinas Perikanan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2026, yang semuanya mengacu kepada visi dan misi Bupati Maluku Barat Daya, yakni terwujudnya Maluku Barat Daya yang sejahtera, mandiri, berdaya saing, berbasis sumber daya lokal, dan berdaulat berdasarkan kearifan lokal dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut daripada visi misi pemerintah daerah tersebut,
kami implementasikan ke dalam program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada sektor perikanan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Seiring dengan itu, perlu kami sampaikan bahwa peran, tugas, dan fungsi kami di Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan pada sektor perikanan, kami tujukan kepada peningkatan produksi perikanan dan mutu hasil tangkap serta kualitas hasil perikanan yang baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan yang kita tuangkan di dalam 3 program besar yang kita laksanakan selama ini. Yang pertama, peran dan tugas kita untuk melaksanakan itu tergambar dalam program kegiatan pertama adalah program pengelolaan perikanan tangkap. Program perikanan tangkap ini perlu kami sampaikan bahwa kami laksanakan melalui kegiatan tahunan adalah pendataan kelompok nelayan di Kabupaten Maluku Barat Daya, dan sampai pada saat ini kelompok nelayan di Kabupaten Maluku Barat Daya yang sudah terdata di Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 1.732 kelompok nelayan. Kegiatan yang kedua adalah kami melakukan pendataan KUSUKA. KUSUKA itu adalah Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini, kartu KUSUKA yang telah dimiliki oleh nelayan sebanyak 995 yang telah dimiliki oleh nelayan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Selain daripada kegiatan itu, kami di Dinas Perikanan juga memberikan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap kepada nelayan yang ada di Maluku Barat Daya. Kegiatan yang berikut adalah pengelolaan tempat pelelangan ikan, serta pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas nelayan kecil. Ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang didorong untuk mendukung program pengelolaan perikanan tangkap. Kegiatan program yang kedua adalah program pengelolaan perikanan budidaya. Program perikanan budidaya ini kita jabarkan dalam kegiatan pendataan kelompok budidaya ikan kecil di Kabupaten Maluku Barat Daya, dan sampai dengan saat ini kelompok budidaya yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya itu tercatat sebanyak 148 yang berada pada sentra-sentra budidaya. Ya. Sentra budidaya itu adalah di Kecamatan Wetar Barat, Desa Ustutun dan Klis 1, Kecamatan Romang, Desa Hila, Solat dan Jerusu, Kecamatan Leti, Luhuleli dan Wewang, Kecamatan Wetang, Desa Herlei, Rumalewang Kecil, Nusiata dan Wasarili, Kecamatan Marsela, Desa Iblamunta, Telelora, Babiotang, dan Latolola Kecil, Kecamatan Ndonahera, Adada, Desa Luang Timur, dan Luang Barat. Perlu juga kami sampaikan bahwa untuk Kecamatan Marsela dan Kecamatan Ndonahera, kami telah kembangkan mereka sebagai pusat pengembangan kebun bibit budidaya. Kebun bibit budidaya. Selain daripada kegiatan itu, kami juga melakukan kegiatan pengelolaan tempat pelelangan ikan. Karena rumput laut ini dia masuk dalam jenis ikan. Jadi dia ada di tempat pelelangan ikan. Kemudian bantuan dan
bantuan sarana dan prasarana budidaya rumput laut, dan sosialisasi dan pembinaan kepada kelompok budidaya. Itu program yang kedua dengan kegiatan-kegiatan yang telah kami sampaikan. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga adalah kegiatan pengolahan dan bina usaha. Kegiatan ini dijabarkan dalam kegiatan pelatihan pengolahan hasil perikanan dan pengembangan usaha kemitraan serta pendataan hasil produksi perikanan serta perizinan dan pencatatan usaha perikanan. Ya. Ini semua adalah tugas dan peran kita yang kita laksanakan di Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya, yang semuanya diarahkan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas nelayan sehingga masyarakat itu bisa sejahtera. Ya. Masyarakat itu bisa sejahtera. Dan seluruh kegiatan-kegiatan yang kami lakukan baik di program perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun pengolahan dan bina usaha, intinya adalah masyarakat memahami betul peran mereka sebagai nelayan untuk melaksanakan tugas mereka mencari ikan misalnya. Juga diharapkan mereka juga dapat memanfaatkan sarana dan prasarana bantuan yang diberikan dengan baik sehingga produksi ikan itu tetap stabil di masyarakat. Walaupun kita akui bahwa wilayah Maluku Barat Daya diperhadapkan dengan dua musim, musim timur dan musim barat, yang juga dipengaruhi dengan angin dan gelombang, yang juga akan mempengaruhi dampaknya terhadap hasil produksi perikanan. Tetapi bagi kami, dengan sarana dan prasarana yang telah diberikan, mereka bisa memanfaatkan itu, melihat dengan situasi dan kondisi alam MBD, sehingga kualitas ikan tetap tersedia, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat di Maluku Barat Daya. Baik yang ada di Kota Tiakur sebagai pusat pemerintahan, maupun yang ada di wilayah-wilayah kecamatan yang tersebar di 17 kecamatan di Maluku Barat Daya. Ya, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa wilayah kita luasnya 88% itu diharapkan mampu untuk bisa meningkatkan produktivitas nelayan di bidang perikanan. Barangkali itu untuk sementara yang bisa kami sampaikan. Iya, terima kasih Pak Kadis. Ada hal menarik dari pemaparan yang tadi disampaikan oleh Bapak Kadis Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya tentang bantuan-bantuan alat tangkap bagi para nelayan, entah sarana prasarana berupa perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang selama ini telah disalurkan kepada masyarakat. Apakah Pak ada syarat-syarat tertentu untuk masyarakat mendapatkan bantuan tersebut, dan apakah bantuan sarana prasarana tangkap bagi nelayan perikanan tangkap maupun budidaya ini dilaksanakan secara kontinu dari tahun ke tahun, Pak? Ya, baik, terima kasih Bung Mario. Ya, perlu kami sampaikan bahwa selama ini Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya selalu memberikan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap maupun perikanan budidaya kepada kelompok-kelompok nelayan di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya. Ya, baik berupa alat perikanan tangkap maupun kepada perikanan budidaya. Ya, perikanan tangkap misalnya yang kita berikan adalah alat penangkapan ikan, bodi mesin, tali, jaring, jangkar, ya, sarana untuk penangkapan ikan itu yang kita selalu berikan adalah cool box dan freezer. Ya, itu untuk perikanan tangkap. Sedangkan untuk perikanan budidaya selalu diberikan mesin ketinting. Nah, mesin ketinting dan bodi yang kecil, kemudian juga dengan tali, ya, tali Mengikat budidaya untuk mengikat rumput laut. Ya. Itu yang selalu diberikan kepada kelompok
nelayan dan kelompok budidaya, begitu pula dengan bibit yang diberikan, ya. Bibit yang diberikan. Dan ini kegiatan rutinitas tahunan yang setiap tahun dilakukan di Dinas Perikanan, ya. Untuk mendapatkan bantuan-bantuan itu sudah pasti ada syarat, ya. Ada syarat yang ditetapkan sesuai dengan standar pelayanan kita yang telah ditetapkan di Dinas Perikanan. Jadi kita bekerja dengan tugas dan fungsi kita mengacu kepada SOP, standar operasional pelayanan, baik itu di perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun di bina usaha. Jadi semua mengacu kepada standar pelayanan operasional. Ya. Dan kalau memang dalam pelaksanaan tugas kita dan tidak sesuai dengan standar pelayanan operasional yang ada, kita akan terus memperbaiki untuk lebih baik ke depan. Ya. Oleh karena itu, untuk perlu diketahui bahwa persyaratan yang perlu disiapkan oleh masyarakat yang ingin untuk mendapatkan bantuan, baik itu sarana perikanan tangkap, perikanan budidaya, adalah pertama mereka harus terdaftar di Dinas Perikanan. Ya. Dari data yang tadi yang saya sampaikan, ya, baik itu untuk perikanan tangkap maupun budidaya. Kemudian mereka harus menyampaikan proposal yang menggambarkan tentang aktivitas kegiatan mereka, kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk perikanan tangkap maupun para budidaya. Itu harus disampaikan kepada kami di dinas. Setelah proposal itu masuk, kami melakukan identifikasi dari sejumlah proposal yang masuk. Kita mau terkapan. Setelah itu, kami akan melakukan identifikasi dan validasi di lapangan sesuai dengan alamat yang ada. Ya. Kalau benar data mereka itu yang disampaikan sesuai dengan proposal yang ada, kemudian dilakukan identifikasi dan validasi di lapangan, benar mereka adalah kelompok nelayan, maka sudah pasti mereka akan diberikan. Tetapi semua kembali berpulang kepada kemampuan keuangan daerah. Iya. Ya. Semua proposal yang masuk kami menerima dan kami merekap. Pada saat penetapan anggaran untuk tahun berjalan, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran daerah. Tidak serta-merta semua permohonan yang disampaikan kepada dinas itu kita akomodir. Karena kita harus juga melihat tentang ketersediaan kemampuan keuangan daerah. Demikian. Iya. Menarik Pak, yang disampaikan oleh Bapak Kadis bagi kita bersama tentang penyaluran bantuan-bantuan baik bagi nelayan perikanan tangkap maupun nelayan perikanan budidaya, seperti pemaparan yang telah disampaikan. Selain bantuan berupa sarana prasarana Pak, bagi nelayan tangkap maupun budidaya ini, adakah bantuan penyertaan modal usaha yang disampaikan atau diberikan kepada kelompok nelayan yang ada Pak, sampai sejauh ini? Iya, makasih. Baik, ini menarik ya. Terkait dengan bantuan modal usaha yang diberikan kepada kelompok-kelompok nelayan di Kabupaten Maluku Barat Daya, perlu kami sampaikan bahwa untuk Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya sejak kabupaten ini dia ada sampai dengan hari ini, belum ada bantuan modal usaha yang diberikan kepada kelompok nelayan. Baik itu untuk pengembangan usaha, bina usahanya, maupun untuk perikanan tangkap maupun budidaya. Belum ada. Tetapi ada kerjasama yang dilakukan dengan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan, LPMUKP, di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang memberikan bantuan modal usaha kepada kelompok nelayan, kelompok budidaya, dan kelompok usaha perikanan. Ya, dengan jenis-jenis bantuan yang diberikan adalah penangkapan ikan, pemasar, pengolah, budidaya, dan kedai pesisir. Ini jenis-jenis bantuan yang diberikan kepada kelompok-kelompok
nelayan, ya, dengan bunganya 3% per tahun dari angsuran yang nanti diberikan, ya. Dengan persyaratannya, ya, mereka bisa terdiri dari kelompok nelayan, bisa perorangan, ya, dengan mengajukan proposal dan RAB-nya itu kepada LPM UKP, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan. Dan setelah proposal itu mereka sampaikan, ini akan dipelajari, dianalisa oleh pihak pengelola, dalam hal ini debitur, untuk nantinya menyalurkan angsuran atau kredit kepada pihak kreditur. Ya. Itu yang pertama. Jadi sudah ada, dan perwakilan daripada LPMUKP ini ada di Maluku Barat Daya, ada di kita, ya. Ya. Saudara Merlin Kailola, yang bertugas untuk melakukan itu. Dan untuk Kabupaten Maluku Barat Daya, perlu kami juga sampaikan bahwa untuk kelompok nelayan, telah diberikan bantuan sebesar 150 juta kepada 3 kelompok. Ya. 2 kelompok untuk pengelola pemasar yang ada di Desa Tombra dan 1 kelompok nelayan yang ada di Desa Tombra juga di Kecamatan Leti. Itu untuk kelompok. Sedangkan kalau untuk perorangan juga sudah diberikan bantuan kepada 27 perorangan yang tersebar di Kecamatan Leti, Kecamatan Moa. Itu yang telah diberikan bantuan kepada mereka. Ya. Untuk perorangan ini, besarnya bantuan itu 100 juta yang telah diberikan bantuan kepada mereka. Ya, kalau di Kecamatan Leti itu Desa Nuwewang dan Desa Tombra. Ya, sedangkan di Kecamatan Moa itu Desa Wakarleli, Desa Kelurahan Tiakur, Desa Kayawatu, Desa Pati, dan Desa Muain. Ya. Ini juga yang kami selalu dorong kepada nelayan, supaya kalau memang mereka membutuhkan modal usaha, mereka bisa langsung berkoordinasi langsung dengan pihak LPM UKP untuk mendengar penjelasan, sekaligus menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan berkaitan dengan bantuan ini. Ya. Terima kasih Pak, boleh memberikan informasi yang sangat penting bagi kita, terlebih khusus masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya ini, tentang bantuan-bantuan penyertaan modal usaha demi pengembangan usaha perikanan di kabupaten ini. Yang menarik, sahabat Diskominfo menyapa, Pak Kadis ini ketika di waktu-waktu senggang beliau di hari-hari Sabtu biasanya belum banyak di pasar ikan. Seringkali dalam pertemuan bersama beliau hadir dan menjumpai Papa Lele maupun para nelayan yang sementara melelang ikan mereka untuk dijual. Ini menarik Pak Kadis. Ini cara yang Pak Kadis tempuh ini merupakan sebuah sosialisasi ya? Atau merupakan sebuah bentuk motivasi yang diberikan bagi para nelayan maupun masyarakat yang sementara ada dalam pasar pelelangan ikan untuk menjual hasil mereka. Mungkin bisa dijelaskan bagi kami bersama, Pak. Ya, baik Bu Mario. Apa yang disampaikan oleh Bu Mario itu memang benar. Ya, walaupun kita sibuk-sibuk dengan tugas-tugas rutinitas kita, tapi paling tidak kita harus juga meluangkan waktu untuk bertemu dengan nelayan. Ya. Apa yang saya lakukan, ya itu dalam kaitan dengan mendengar keluh kesah, ya keluh kesah yang dialami oleh para nelayan, maupun juga dari pihak para penjual ikan, ya terkait dengan perkembangan-perkembangan saat ini, ya.
Sehingga dari apa yang saya dapatkan, kami bisa mengolah dia dalam bentuk melakukan sosialisasi, melakukan pembinaan, baik itu kepada nelayan maupun kepada para penjual. Ya, para penjual. Konsentrasi saya, biasanya saya mengarah kepada penjual di pasar. Mempertimbangkan dengan kondisi saat ini yang terjadi di MOA, dengan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di luar kawasan SKPT pasar ikan itu yang akan segera selesai dibangun, berdiskusi dengan mereka tentang pasar yang telah disediakan oleh pemerintah. Ya. Karena di dalam pasar itu kan semua hal telah disiapkan. Menerima masukan pendapat dari mereka terkait dengan pada saatnya pengelolaan pasar ikan tersebut. Sehingga mereka bisa memanfaatkan itu dengan baik. Ya, memanfaatkan itu dengan baik. Dan apa yang diharapkan dari pemerintah daerah juga dan pemerintah pusat, pembangunan itu tidak sia-sia. Dapat dimanfaatkan demi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para nelayan dan penjual maupun kepada masyarakat. Karena di sana masyarakat bisa langsung mendapatkan ikan yang segar. Ya, ikan yang segar. Itu yang kami lakukan ya. Baik, Pak Kadis, tadi menarik ada yang sempat Pak Kadis singgung tentang Sentral Kelautan Perikanan Terpadu atau SKPT ini. Yang ingin saya tanyakan, pembangunan infrastruktur ini yang sementara berlangsung di Pantai Tiakur dalam kurun beberapa waktu yang sementara kita lihat bersama, ini anggaran pembangunannya ini bersumber dari mana, Pak? Apakah dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, ataukah ada dari pihak asing yang punya kepedulian terhadap perikanan di Indonesia, terlebih khusus Maluku Barat Daya ini? Dan kira-kira jika bangunan atau infrastruktur ini selesai, arah pelayanannya itu lebih mengarah ke apa, Pak? Apakah nelayan-nelayan kecil ini akan tersingkirkan oleh nelayan-nelayan yang mungkin punya armada maupun armada penangkapan ikan yang lebih besar untuk nantinya dijual di SKPT maupun dipasok sebagai stok di dalam SKPT ini, dalam infrastruktur yang sementara dibangun ini, yang seperti kita ketahui tentunya ada beberapa bangunan-bangunan ya, di situ ya ada cold store-nya, pengelolaan ikannya bagaimana. Ini mungkin bisa dijelaskan bagi kami bersama dalam podcast di hari ini, Pak Kadis. Iya, baik. Makasih Pak Mario. Kebetulan ada hadir bersama dengan kita juga ya pelaksana daripada pembangunan sarana prasarana di kawasan SKPT MOA Pelabuhan Perikanan. Tetapi tidak mengurangi rasa hormat daripada Pak pelaksana konstruksi. Kami harus menyampaikan bahwa pembangunan kawasan SKPT Pelabuhan Tiakur itu dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ya dengan pembebanan anggaran bersumber daripada bantuan hibah Jepang. Itu baik untuk SKPT Pelabuhan Perikanan maupun pasar perikanan sama. Pelabuhan perikanan ini kan dikelola oleh dilaksanakan oleh PT Citra Pilar ya, dengan konsultan pengawasnya PT Kogas. Ya. Itu yang perlu kami sampaikan pada Bung Mario. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa di dalam kawasan SKPT Pelabuhan Perikanan itu ada sejumlah bangunan yang dibangun. Ya. Sejumlah bangunan yang dibangun, diantaranya itu pelabuhan perikanan dengan kapasitas kapal di bawah 30 GT. Karena panjang dermaga itu adalah 80 meter.
ya 80 meter. Jadi kapasitas kapal yang nanti akan berkunjung berlabuh di dermaga itu adalah kapal di bawah 30 GT. Ya. Karena sesuai dengan rencana zonasi wilayah perairan kita juga seperti begitu, ya. Sehingga mereka melakukan pembangunan dermaga itu bukan 160 meter untuk kapal yang di atas 30 GT, tetapi kapal di bawah 30 GT. Sehingga dengan demikian dia tidak akan berdampak kepada nelayan-nelayan kecil kita yang akan melakukan produksi ikan di wilayah Maluku Barat Daya. Ya. Selain pelabuhan perikanan yang ada di situ, juga kan ada tempat pelelangan ikan. Ya, jadi ikan masuk, kapal yang mau membeli ikan, mereka harus datang timbang di tempat pelelangan. Tidak lagi yang seperti yang sekarang terjadi. Ada motor-motor Makassar yang membeli ikan itu kan timbangnya di laut. Sekarang ketika SKPT Pelabuhan Perikanan ini selesai, semuanya diarahkan berlabuh di pelabuhan, tetapi mereka datang mengambil ikannya di TPI, pelelangannya di tempat pelelangan ikan. Ya, itu yang nanti kami arahkan ke sana. Ya. Itu yang ada di lokasi TPI, selain coaster rate juga ya untuk pelelangan ikan, kemudian dia masuk dalam coaster rate untuk pembekuan dan seterusnya, itu dalam kaitan juga dengan ekspor keluar. Nanti ada kapal yang besar yang nanti datang ambil, karena pelabuhan ekspor yang ada di wilayah Maluku itu ada 2. Ya, ada di wilayah Kepulauan Aru dan Maluku Tenggara, Kota Tual. Nah itu pelabuhan ekspor. Sedangkan kita yang ada yang lain ini adalah pengumpul ya, pengumpul. Selain yang ada di pelabuhan yang tadi saya bilang itu, juga kan ada pabrik es juga yang dibangun di pantai. Ada bengkel nelayan juga, bengkel nelayan serta SPBU mini untuk nelayan. Ini semua fasilitas-fasilitas yang dibangun di SKPT kawasan Pelabuhan Tiakur, serta sentra kuliner juga yang ada di sana, sehingga semuanya itu akan berdampak kepada kebutuhan masyarakat yang ada di Maluku Barat Daya, khusus yang ada di seputaran Moa dan sekitarnya, Kecamatan Leti, Moa dan Lakor. Ya. Ini yang diharapkan ya terkait dengan pelabuhan itu, pelabuhan perikanan di Pantai Tiakur. Nelayan sangat beruntung karena nelayan yang telah memiliki kartu Kusuka, yang pastikan mereka akan mendapatkan BBM bersubsidi. Karena semua di dalam kartu Kusuka itu sudah tersistem. Tersistem mereka menggunakan BBM dalam 1 minggu itu berapa liter, itu sudah tercatat. Jadi misalnya dalam 1 minggu dia butuhkan berapa liter, dia tidak bisa ambil dalam minggu ini, besok dia boleh ambil lagi. Pasti minggu depan lagi baru dia mesti ambil, karena sudah tercatat di situ kebutuhan yang dia gunakan. Ya. Sehingga juga dari pihak SPBU juga bisa menghitung, dan pihak Pertamina juga bisa menghitung kebutuhan BBM yang nanti digunakan oleh nelayan ini berapa dalam 1 bulan misalnya, sehingga stok itu akan tetap tersedia ya di pelabuhan itu. Di samping itu kan dalam kaitan dengan bengkel nelayan ini kan juga membantu nelayan dalam kaitan dengan bodi yang misalnya ada rusak, bisa dinaikkan ke atas, diperbaiki. Kemudian ada mesin-mesin yang mungkin ada gangguan juga, bisa dinaikkan ke atas juga, lalu bisa diperbaiki di atas. Sehingga membantu nelayan dalam pemenuhan kebutuhan mereka terkait dengan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan perikanan tangkap. Kita lanjut ya. Selain itu, Bu Mario, itu saya juga perlu sampaikan ya, nanti mungkin lebih banyak diuraikan oleh pihak pelaksana konstruksi berkaitan dengan hal-hal yang tadi ada di sini, tetapi sesuai dengan adendum kontrak kerja yang awalnya dilakukan pada bulan Februari tahun 2023, kemudian dilakukan adendum lagi perpanjang, makanya pelabuhan perikanan ini akan berakhir di bulan Agustus tahun 2024. Ya, bulan Agustus 2024, dan ketika penyelesaian pekerjaan itu selesai di bulan Agustus 2024, dari pihak pelaksana akan menyerahkan ke KKP ya, dalam
karena kutip KKP. Ya, dalam masa waktu 6 bulan ya, 6 bulan proses pemeliharaan itu masih dalam tanggung jawab antara KKP dengan pihak perusahaan. Mereka Pemda belum bisa bergerak di situ. Ya, ketika selesai masa waktu pemeliharaan, baru KKP menyerahkan kembali ke pemerintah daerah dalam pengelolaannya. Ya. Apakah itu pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten? Karena ini menyangkut tentang pelabuhan perikanan. Ya, seperti itu ya. Terkait dengan sarana di luar kawasan SKPT pasar perikanan ini perlu juga kami sampaikan bahwa pekerjaan ini dikerjakan oleh PT Kurnia Alam Sentosa, ya, PT Kurnia Alam Sentosa, dan waktu pelaksanaannya itu dari Mei 2023 dan akan berakhir di akhir bulan Juni bulan ini tahun 2024. Ya, akhir bulan Juni tahun 2024. Jadi tinggal menghitung hari. Jadi proses sekarang sementara finishing pasarnya semuanya tinggal menunggu prasasti dan namanya itu datang dipasang, setelah itu dibersihkan lingkungannya, lalu selesai oleh tugas daripada pihak pelaksana konstruksi dan menyerahkan kepada kementerian. Juga hal yang sama dengan waktu 6 bulan. Setelah itu baru dikembalikan ke pemerintah daerah, diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola. Dan informasi yang perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan apa yang kami dapatkan dari Kementerian Kelautan, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing, bahwa pengelolaan pasar ikan itu akan diserahkan ke pemerintah daerah Kabupaten Maluku Daya, Dinas Perikanan untuk mengelola. Itu yang disampaikan dari kementerian kepada kami untuk kami mempersiapkan itu. Tapi kembali berpulang kepada pimpinan pemerintah daerah. Jadi kami memang sudah siapkan telah untuk disampaikan kepada pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan pasar ikan ini untuk ada di Dinas Perikanan. Karena memang sejumlah bangunan yang dibutuhkan dengan peralatan yang juga disiap, yang ada yang perlu dilaksanakan, ya perlu membutuhkan tenaga, ya. Apalagi yang setiap hari dia berjalan itu seperti toilet pria dan wanita ini kan setiap hari, mesti kan paling tidak ada orang yang menjaga. Ya, warung air ini kan setiap hari kan dia berjalan. Ya, seperti itu, jadi membutuhkan tenaga yang paling tidak dia bisa membantu menunjang proses pemanfaatan pasar itu. Ya. Selain itu juga kan nanti dalam beberapa hari ke depan ini kami juga akan bersama-sama dengan pihak pelaksana. Ketika jaringannya sudah terpasang di bangunan secara keseluruhan, kita akan uji coba tentang uji coba untuk pemanfaatan penggunaan operasional daripada kustor. Cara pengoperasiannya gimana? Kemudian juga menyangkut tentang pengolahan es. Cara produksi es itu gimana? Karena dia punya tempat-tempat yang telah juga disediakan, sehingga tenaga yang ada di sana itu yang nanti dilibatkan di sana itu benar-benar mereka sudah siap untuk melakukan pengoperasian kegiatan yang ada di pasar itu. Bukan kita mengambil orang yang di luar yang tidak paham lagi soal pengoperasian itu lalu melaksanakan itu. Itu yang akan kami lakukan di beberapa waktu ke depan ini sebelum mengakhiri pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai. Ya. Supaya paling tidak teman-teman pegawai yang ada di dinas itu, baik itu yang PNS, P3K, maupun tenaga kontra yang ada di dinas itu, kita fungsikan mereka untuk mereka bisa benar-benar bisa siap untuk ketika saatnya
diserahkan kepada dinas perikanan yang mengelola. Dengan demikian sudah ada tenaga yang siap untuk, bukan lagi kita mencari-cari orang lagi untuk melaksanakan itu dan perlu belajar, tapi memang mereka sudah disiapkan dari awal. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, dan sudah pasti bahwa dengan adanya pembangunan SKPT Pelabuhan Perikanan dan pasar ini sudah pasti akan memberikan dampak yang besar kepada wilayah Maluku Barat Daya, ini khusus kecamatan yang ada di seputaran Kota Tiapur, ya. Baik dari sisi pemanfaatan pengelolaan produksi ikan, ya, dalam rangka peningkatan pendapatan kapita masyarakat, maupun juga dalam kaitan dengan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Selain itu, sisi manfaat juga akan diperoleh dari Pemda karena kita bisa mendapatkan BAD baik dari pasar maupun dari pelabuhan, sehingga menambah income pendapatan bagi daerah sektor perikanan ke depan. Ya. Dari sisi negatif, ya untuk sementara ini kami belum melihat, dan kami hanya berpikir, dan perlu kami sampaikan bahwa masyarakat harus bersyukur dan berterima kasih terhadap pembangunan yang telah dibangun. Ya, jangan kita merusak, kita menjaga, kita memelihara supaya ini demi untuk kepentingan anak cucu Maluku Barat Daya di ke depan. Itu yang kami sampaikan kaitannya dengan SKPT. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kadis Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya yang boleh ada bersama-sama dan sekaligus memaparkan banyak hal bagi kita di saat siang ini. Pertanyaan yang berikut ini akan saya tentukan bagi narasumber kita yang kedua, yang ada dan hadir bersama-sama di saat ini, yang merupakan salah satu perwakilan dari PT Citra Pilar KSO, yang merupakan pelaksana konstruksi terhadap pembangunan SKPT MOA, dalam hal ini infrastruktur pelabuhan perikanan yang ada, Bapak Victory Franz Pelasula. Bapak Victor, mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu yang saya sampaikan di saat ini. Kira-kira target pembangunan sentra kelautan perikanan terpadu atau SKPT Pulau Moa ini sesuai dengan kontrak yang memang sudah disepakati bersama, tapi juga secara real di lapangan. Kalau melihat sampai saat ini dalam capaian kerja terhadap pelabuhan perikanan ini sudah sampai di tahap mana, kira-kira target yang ditetapkan maupun yang diinginkan itu sampai pada bulan maupun tahun berapa, Pak? Baik, terima kasih sebelumnya atas undangan. Kami boleh hadir untuk mewakili pelaksana konstruksi dari pelabuhan perikanan SKPT MOA yang berlokasi di Pantai Jago. Seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Kadis Perikanan, sekilas telah terdapatkan aktivitas yang kami lakukan di bawah untuk pembangunan tersebut. Memang di pelabuhan ini ada beberapa fasilitas yang dibangun, diantaranya itu dermaga itu sendiri yang tadi telah dijelaskan bahwa untuk kapasitas kapal yang sandar itu di bawah 30 GT. Selain dermaga itu sendiri, ada bangunan-bangunan untuk mendukung aktivitas di dalam pelabuhan itu sendiri, yaitu tempat pelelangan ikan, cold storage-nya untuk penyimpanan, daerah kulineri untuk nelayan ataupun pedagang yang bisa berjualan di area kulineri, dan bengkel ataupun workshop untuk perbaikan aktivitas daripada proses nelayan itu sendiri, dan ada pos jaga, ada
water treatmentnya untuk pengolahan air bersihnya, sama ada waste water treatmentnya untuk pengolahan air limbah. Nah, semua ini dibangun untuk mendukung operasional daripada pelabuhan perikanan ini. Untuk target waktu pelaksanaan kita seperti tadi telah dijelaskan, kita mulai kontrak itu di bulan Februari tahun 2023 dan telah melakukan adendum terkait pekerjaan ini dan akan diselesaikan pada bulan Agustus tahun ini. Akhir Agustus tahun ini. Mungkin itu sekilas gambaran terkait aktivitas di bawah. Tambahan yang bisa saya sampaikan dari progres pembangunan yang ada itu pada saat ini kita memasuki progres kurang lebih 50% proses keseluruhan. Iya, Pak Fik, terima kasih boleh memaparkan bagi kami bersama tentang gambaran pembangunan infrastruktur terlebih khusus pelabuhan perikanan SKPT MOA ini. Dan sampai sejauh ini kurang lebih 1 tahun ya dari pekerjaan bulan Februari 2023 ini, 1 tahun lebih. Kira-kira kendala-kendala apa saja Pak Fik mungkin yang didapatkan oleh pihak konstruksi atau penyedia ini, perusahaan maupun para pekerja selama proses-proses pembangunan infrastruktur yang berlangsung di Pantai Tiapur sampai saat ini? Mungkin ada kendala-kendala yang sampai saat ini dihadapi. Terima kasih Pak. Jadi untuk proses pelaksanaan konstruksi ini, dimanapun pasti ada kendala yang akan dihadapi, entah itu keadaan dari lokasi itu sendiri, cuaca maupun lain sebagainya. Terkhusus di Pulau Moa ini memang kita kendala yang dihadapi untuk daerah, termasuk daerah baru ya Pak ya, untuk Kabupaten Maluku Barat Daya ini. Di dalam proses pembangunan itu ketersediaan material paling utama mungkin di Pulau Moa itu yang mengalami keterbatasan, sehingga kami sebagai pelaksana konstruksi kebanyakan material yang kita pakai untuk pembangunan di bawah itu semua didatangkan dari luar, ada dari Pulau Jawa maupun dari pulau-pulau sekitar yang menyediakan material, dari provinsi sendiri, dari Ambon. Dari keterbatasan material yang ada di Pulau Moa ini, karena semua sebagian besar itu harus dikirim dari luar, ada efek masalah juga. Jadi keterbatasan masalah transportasi di Pulau Moa ini, itulah yang menyebabkan mungkin pekerjaan kita memerlukan tambahan waktu, sehingga kemarin tadi telah dijelaskan ada proses adendum untuk penambahan waktu karena kendala-kendala tersebut yang kami lihat. Selain dari cuaca, kalau cuaca memang di setiap pekerjaan konstruksi itu pasti akan mengalami masalah itu. Tapi Taufik optimis, yakin dalam proses pembangunan ini mencapai target di bulan Agustus atau tidak? Untuk optimis dari sebuah pekerjaan, kita yakinkan bahwa untuk pelaksanaan pembangunan di bawah ini harus selesai. Itu tanggung jawab kami sebagai pelaksana untuk melakukan pekerjaan di bawah. Walaupun misalnya dia mundur dari schedule dan ada aturan di dalam kontrak yang harus kami jalani, akan kami jalani. Tapi pembangunan ini harus selesai. Karena ini menyangkut nama baik bukan cuma pemerintah daerah, tapi ini juga kan dana riba dari pemerintah Jepang terhadap kita pemerintah Indonesia. Makanya pembangunan ini mau dan tidak mau harus kami lakukan sampai
selesaikan. Iya. Terima kasih Taufik. Boleh ada dan menyampaikan beberapa hal sebagai informasi bagi kita bersama. Harapan kami tetap dapat terselesaikan dengan segala baik pekerjaan. Kita sudah ada sahabat Diskominfo menyapa pada bagian akhir perjumpaan kita dengan kedua narasumber yang boleh ada dan hadir bersama-sama di saat ini. Dan sebagai pertanyaan terakhir bagi kedua Bapak terkasih, selaku narasumber, yang pertama saya tunjukkan kepada Pak Kadis Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya. Adakah harapan maupun pesan-pesan yang bisa Pak sampaikan bagi kami bersama, terlebih khusus masyarakat Maluku Barat Daya, untuk ada dalam segala mengakhiri pertemuan ini tentang harapan Bapak dalam konsep dan pelayanan dari Dinas Perikanan bagi masyarakat ini maupun terlebih khusus dalam kesejahteraan nelayan Kabupaten Maluku Barat Daya ini. Pak Kadis mungkin kita persilakan. Ya, terima kasih Bung Rio. Harapan kami ke depan, semoga seluruh upaya yang telah kami lakukan di Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya kepada masyarakat Maluku Barat Daya di sektor perikanan terkait dengan program kegiatan yang telah kami lakukan, bahkan lebih khusus kepada sarana dan prasarana bantuan yang telah kami berikan kepada masyarakat, kiranya dapat dimanfaatkan dengan lebih baik sehingga bisa memberikan manfaat yang besar bagi mereka. Itu yang kami harapkan, serta seluruh proses sosialisasi pembinaan yang kami lakukan baik terhadap hasil produksi perikanan ikan maupun terhadap mutu daripada kualitas ikan itu sendiri dalam bentuk kualitas pengolahannya melalui kegiatan-kegiatan diversifikasi yang telah dilakukan, karena itu dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat di sektor perikanan. Ya. Dan oleh karena itu, saya mengajak kita semua masyarakat Maluku Barat Daya untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas anugerah besar yang diberikan oleh Tuhan melalui pemerintah pusat kepada Maluku Barat Daya dengan pembangunan SKT yang ada. Mari kita jaga, kita pelihara demi untuk kepentingan anak-anak cucu kita ke depan. Itu yang ingin kami sampaikan, dan mengakhiri apa yang kami sampaikan, ada pantun yang perlu kami sampaikan untuk memberikan semangat, rangsangan, dan motivasi bagi kita semua. Ikan lele, ikan sepat sedang bersembunyi di balik batu. Kami ini pelayan masyarakat, selalu setia bertugas dan melayani. Yang kedua, lele jumbo dipeternakan. Pulangnya bawa kita ke Capi. Terima kasih untuk Diskominfo. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih. Menarik pantun yang boleh disampaikan bagi kita bersama. Dan yang terakhir bagi Pak Victor selaku pelaksana konstruksi, mungkinkah ada harapan yang bisa disampaikan bagi kami bersama terkait dengan proses pembangunan terlebih khusus infrastruktur SKPT, pelabuhan perikanan, dan beberapa infrastruktur pendukung lainnya yang sementara dikerjakan. Mungkin waktu dan kesempatan kami berikan. Mungkin sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Kadis. Fasilitas infrastruktur yang ada ini yang telah dibangun dengan biaya yang lumayan mahal. Mungkin untuk harapannya kepada pemerintah daerah agar dapat mengoperasionalkan apa yang telah dibangun ini secara dengan sebaik-baiknya, dan itu mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya.
terkhususnya Pulau Mo. Itu saja. Terima kasih, Prof. Sahabat Diskominfo menyapa dimanapun kita berada. Demikian edisi podcast Diskominfo menyapa di siang ini. Terima kasih untuk kehadiran para narasumber kita yang telah berbagi waktu dan berbagi banyak hal dalam topik menarik di hari ini. Terima kasih Pak Kadis Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya, Bapak Bro, Pak Victor selaku pelaksana konstruksi SKPT MOA yang boleh hadir bersama-sama dengan kami. Sampai jumpa di edisi podcast berikutnya. Tetap berkarya bagi Maluku Barat Daya yang baik dan senantiasa bersyukur atas laut yang Tuhan anugerahkan bagi kita bersama. Kelola laut dengan baik. Percaya anak cucu kita diberkati. Kalweno. I've been dreaming, seeing it, a life worth living, seeing it.